Saudara-saudari yang dikasihi Allah, putra-putra gereja ini, anggota keluarga dan kenalan kamu, sebentar lagi akan ditahbiskan menjadi imam. Maka mari kita sejenak merenungkan tingkat jabatan dalam gereja yang akan mereka terima. Memang benar seluruh umat Allah yang kudus, kita semua mendapat bagian dalam imamat Kristus Raja. Akan tetapi Imam Agung kita, Yesus Kristus, memilih beberapa murid supaya atas nama Kristus sendiri mereka melayani umat dan secara resmi meneruskan jabatan Kristus sebagai imam di dalam gereja. Karena Yesus Kristus sendiri yang diutus oleh Bapa, kemudian juga mengutus rasul-rasul ke dunia ini. Dengan pengantaraan para rasul ini dan para uskup sebagai penggantinya, maka jabatan Kristus sebagai guru, imam, dan gembala diteruskan. Dan para imam ditentukan sebagai pembantu para uskup. Mereka dipanggil supaya dalam persatuan dengan uskup mereka melayani umat Allah. Saudara-saudara kita ini, 6 diakon ini, sesudah pertimbangan matang, mereka dengan sadar, bebas memohon, meminta untuk ditahbiskan menjadi imam. Mereka ingin mengabdikan diri kepada Kristus, guru, imam, dan gembala kita. Dengan pelayanan mereka, tubuh Kristus, yaitu gereja, dibangun dan berkembang menjadi umat Allah dan kenisah Allah yang kudus. Mereka mau menjadi sama dengan Kristus, Imam Agung Abadi. Mereka mau bersatu dengan uskup dalam imamatnya dan ditahbiskan menjadi imam-imam perjanjian baru yang sejati dengan maksud mewartakan Injil, menggembalakan umat, dan merayakan liturgi ilahi, terutama Ekaristi pada hari Minggu, bahkan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, kamu berenam, sebentar lagi kamu akan ditahbiskan menjadi imam. Ada trimunera imam, 3 tugas imam. Pertama, mengajar. Kedua, menguduskan. Dan ketiga, memimpin atau menggembalakan. Tugas pertama, mengajar. Sabda Allah yang kamu sendiri terima dengan sukacita, bagikan kepada semua orang lewat pengajaran. Ajarkan pokok-pokok iman kita. Ajarkan mereka tentang iman kita, mereka yang akan menerima sakramen-sakramen. Ajari mereka tentang makna perayaan liturgi. Untuk itu kamu perlu merenungkan hukum Tuhan dan jaga supaya kamu percaya akan apa yang kamu baca. Ajarkan akan apa yang kamu renungkan dan terapkan itu dalam hidupmu. Semoga ajaranmu menjadi bekal bagi umat Allah. Ingat para saudara, tugas pertama mengajar.
Zaman ini para imam sibuk dengan pelayanan sakramen sehingga hampir tidak ada kesempatan untuk mengajar. Di Keuskupan Agung Medan ini, ketika saya berkunjung ke paroki-paroki, hal pertama yang selalu saya amati adalah jadwal perjalanan para imam. Umumnya yang tertulis di situ adalah perayaan Ekaristi hari Minggu, Ekaristi dalam perkawinan, dan Ekaristi untuk misa requiem. Tak satu pun atau jarang mengajar pada hari-hari tertentu. Dan sering terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kosong. Padahal kita bekerja seharusnya 8 jam minimal satu hari. Mari para imam refleksi diri akan ini. Tugas pertama, bukan tugas terakhir, pertama mengajar. Dan keluhan umat beriman, pengetahuan tentang iman sangat rendah. Maka sekali lagi tugas kita mengajar. Tugas kedua adalah menguduskan. Menguduskan. Kalau tugas pertama mengajar, supaya bisa mengajar harus belajar, maka ketika sampai kepada tugas menguduskan, agar kita sanggup menguduskan, maka pertama-tama kita harus membuat diri kita kudus. Kudus artinya dekat dengan Sang Kudus, Sang Allah. Entah itu lewat dua pribadi dan bersama, adorasi dan devosi, dan kemudian lewat perayaan-perayaan sakramen. Doa pribadi dan bersama. Devosi yang menghangatkan iman kita. Devosi itu menyuburkan iman kita, supaya kita tidak tinggal hanya rasio. Maka tugas menguduskan itu dirayakan lewat perayaan sakramen. Dan yang ketiga, tugas menggembalakan. Dalam Injil kita mendengar dua kualitas gembala agung, sebagaimana dikatakan oleh penginjil Yohanes. Pertama itu, gembala agung adalah gembala yang mengorbankan diri bagi domba-dombanya. Yang kedua, mengenal domba-domba. Dua kualitas. Pemimpin Kristiani bukan pemimpin yang pintar mengorganisir, bukan pemimpin yang ahli dalam manage, tetapi pemimpin Kristiani seperti Yesus yang adalah gembala agung mempunyai dua kualitas. Pertama, rela berkorban bagi domba-domba. Dan yang kedua, mengenal domba-domba. Kenal maka sayang. Itu istilah atau pepatah yang sering kita dengar. Mengenal setiap pribadi yang digembalakan. Sebagaimana gembala agung yang diceritakan dalam kitab suci mengenal nama setiap domba-dombanya, demikian juga kita hendaknya mengenal bukan hanya nama, tetapi predikat dari setiap domba-domba kita. Mengenal artinya membuka diri, membuat spasi dalam diri kita bagi orang lain, sehingga orangnya sungguh kita kenal, dalami. Mengenal. Tanpa pengenalan, saya punya keyakinan pelayanan adalah sia-sia. Saudara-saudari, sering terjadi bahwa para pastor kurang mengenal umat. Bagaimana pengenalan ini bisa dicapai? Dengan kunjungan-kunjungan keluarga. 6 tahun terakhir ini, fokus pastoral di keuskupan ini adalah keluarga. Saya bisa bertanya kepada keluarga-keluarga, pernahkah atau berapa kali dalam 1 tahun Anda, keluarga-keluarga, dikunjungi oleh imam?
Pengenalan mendalam akan terlaksana jika sungguh mengunjungi keluarga. Di sana akan kita ketahui bagaimana relasi bapak, ibu, dan anak-anak. Teraturkah rumahnya atau tidak? Bersihkah kamar mandi atau tidak? Dalam percakapan bisa kita mengerti atau mengenal situasi, relasi satu dengan yang lain. Kunjungan keluarga, sarana untuk mengenal umat Allah. Hanya dengan mengenal rasa empati dan rasa cinta sayang akan lahir. Kalau tidak, pelayanan adalah pelayanan karena kewajiban. Dari pengenalan tumbuh kerelaan berkorban bagi domba-domba. Menjadi gembala. Saudara-saudari, secara khusus kamu berenam, entah dimanapun kamu nanti ditempatkan, ingatlah 3 tugas imam itu: mengajar, menguduskan, dan menggembalakan. Dibutuhkan gembala-gembala yang rela berkorban, dan dibutuhkan gembala-gembala yang mengenal domba-domba. Maka untuk itu, para saudara, berusahalah hidup dalam hidup yang baru. Kalau sama saja masa diakon dan masa imamat, tidak ada artinya tahbisan. Dengan menerimakan sakramen pembaptisan, nanti kamu mengumpulkan orang masuk menjadi umat Allah. Dalam sakramen permandian, kamu juga mengampuni dosa atas nama Kristus dan gereja. Dalam sakramen pengurapan orang sakit, kamu menyegarkan orang sakit. Lewat semua sakramen, kamu memperkenalkan, menghadirkan Kristus yang adalah kepala gereja kepada umat beriman. Ingatlah untuk 3 hal tadi: mengajar, menguduskan, dan menggembalakan. Untuk itulah kamu ditahbiskan. Untuk itulah kamu diangkat dari antara umat Allah dan ditetapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Maka tunaikanlah jabatan Kristus. Bukan jabatan manusia yang kamu tunaikan. Jabatan Kristus, Imam Agung kita. Tunaikan itu dengan gembira. Kendati berkorban, tunaikan dengan gembira dan dengan cinta yang ikhlas. Jangan mencari kepentingan sendiri. Jangan aji mumpung. Tahu aji mumpung ya? Aji mumpung artinya memakai jabatan untuk kepentingan diri. Entah itu kepentingan material, entah itu kepentingan kedudukan, harga diri, harkat, entah itu kepentingan jabatan. Jangan aji mumpung. Aji mumpung memakai kesempatan untuk diri sendiri. Jangan mencari kepentingan sendiri, utamakan kepentingan Kristus entah dimanapun Anda berada. Akhirnya, saudara-saudari, dalam memenuhi tugasmu di tempatmu, hendaklah kamu bersatu dengan uskupmu. Sekali lagi ini mau saya tekankan, bukan hanya di keuskupan ini, tetapi di setiap keuskupan dikatakan bahwa kamu adalah pembantu uskup, bukan uskup kecil di paroki. Sering terjadi begitu, sehingga amanat atau kebijakan dari uskup tidak dihiraukan karena merasa diri uskup kecil, merasa paroki itu daerah kekuasaannya, uang yang ada di situ dirasanya uangnya. Kamu pembantu uskup, pembantu, bukan raja kecil di mana kamu tinggal. Maka bergiatlah
mempersatukan orang-orang beriman menjadi satu keluarga. Demikianlah dengan perantaran Kristus dan dalam Roh Kudus kamu menghantar umat kepada Allah Bapa. Ingatlah selalu akan teladan gembala yang baik. Gembala yang baik berkorban untuk domba-domba dan mengenal domba-domba. Dua kualitas itu harus kamu pegang. Rela berkorban bagi domba-domba dan mengenal domba-domba. Saudara-saudari, kita berdoa bagi keenam diakon yang akan ditabiskan menjadi imam. Dengan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan kami para imam ini tidak akan mampu. Tetapi dengan bantuan doa-doa para saudara dan saudari, tugas mulia menjadi altar Kristus di tengah-tengah umat Allah bisa kami laksanakan dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Maka berdoa bagi kami, berdoalah juga secara khusus bagi 6 diakon yang akan ditabiskan menjadi imam ini. Ingatlah selalu akan teladan gembala yang baik. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.